Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metodologi penelitian. Pada materi kali ini kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang penelitian. Nah, penelitian itu apa sih? Jadi penelitian itu sebuah kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi penelitian ini nih suatu proses mencari sesuatu secara sistematis, tapi waktunya tuh relatifnya lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Jadi penyelidikan sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oke, next kita bakal mengetahui tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu menciptakan ilmu pengetahuan baru atau kita menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita tuh mempunyai rasa keinginan tahu gitu untuk sesuatu yang sedang terjadi nih di sekitar kita. Nah, kita juga bisa mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi. Next, apa itu metode? Nah, metode ini kerangka untuk melakukan suatu tindakan. Jadi suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud sama tujuannya tuh mau kemana gitu. Oke, kita lanjut ke metodologi. Jadi metodologi itu suatu formula dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah juga hasil penelitiannya. Nah, sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer, terus atau dalam sistem informasi atau dalam teknologi informasi itu dia tuh artinya langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, terus teknik, terus alat, terus dokumentasi. Tujuannya tuh untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih ada juga pengertiannya metode penelitian. Nah, secara ilmiah ini untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya tertentu. Cara ilmiahnya itu berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, apa sih ya rasional itu? Rasional tuh penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal gitu, sehingga terjangkau sama pemikiran atau penalaran manusia. Nah, kalau empiris itu digunakan dapat diamati dengan indera manusia, sedangkan sistematis itu menggunakan langkah tertentu yang bersifatnya itu logis gitu. Jadi benar-benar ini bisa terbaca gitu. Nah, apa sih kegunaan penelitian itu? Jadi kegunaan penelitian itu ada 3. Kita itu bisa memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Jadi dalam memahami masalah itu, peneliti itu memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Jadi kita tuh mencari tahu gitu, apa nih masalah yang sedang kita hadapi ini. Terus yang memecahkan masalah itu peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Jadi kita mengurangi apa yang ada di masalah tersebut gitu. Untuk mengantisipasi masalah ini supaya agar masalah itu tidak terjadi lagi. Oke, next kita bakal menjelaskan nih apa nih penelitian yang baik, bagaimana gitu. Jadi penelitian yang baik itu harus didefinisi dengan jelas, tajam, dan tidak ambigu. Prosedurnya itu harus dipakai diuraikan gitu secara rinci agar memungkinkan peneliti peneliti lain gitu mengulangi penelitian tersebut gitu.
Dan riset dari prosedur penelitian tersebut itu harus direncanakan dengan sesama untuk memberikan hasil yang seobjektif mungkin gitu. Terus kita harus melaporkan hasil penelitian sejujurnya. Terus kita harus menganalisa data memadai, dan metode analisa itu harus cocok, jangan sampai nggak cocok gitu. Kesimpulannya itu ditunjang dari hasil penelitian. Nah, yang terakhir itu ada keyakinan hasil penelitian akan lebih besar jika peneliti berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Oke, next kita ke tahapan penelitian. Nah, di sini ada 7 tahapan penelitian nih. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Nah, untuk materi 1 kita sampai di sini. Kita bakal lanjut ke materi kedua. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan metodologi pengembangan SI. Nah, ada banyak metodologi pengembangan SI. Nah, metodologi ini tuh ada yang mirip satu sama lain dan yang spesifik terhadap suatu organisasi. Di sini ada 8 beberapa komponen dari metodologi. Yang pertama itu kita bakal bagaimana suatu proyek itu dipecah dalam beberapa tahapan, apa yang dikerjakan pada setiap tahapannya, terus apa keluaran yang dihasilkan, kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan, terus apa nih batasan yang diterapkan, terus siapa yang terlibat, bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol, dan yang terakhir itu kita butuh alat pendukung apa aja yang digunakan. Oke, next. Nah, apa nih manfaat penggunaan metodologi? Jadi metodologi ini membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsibel. Nah, metodologi ini juga membuat kita lebih knowledgeable tuh, kayak lebih berpengetahuan gitu. Jadi kita lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan dengan institusi maupun bisikan. Jadi penggunaan metodologi ini bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, maupun masukan-masukan yang bisa elaborate. Nah, kita lanjut ke identifikasi masalah dan hipotesis. Jadi identifikasi dan perumusan masalah ini kita bakal kaji dari sumber yang berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, dan hasil pertemuan ilmiahnya tuh seperti maksudnya seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Nah, dalam pencarian topik permasalahan ini kita perlu adanya pemahaman terhadap objek yang pengen kita teliti melalui fenomena-fenomena yang ada, terus teori dan hipotesis maupun eksperimennya. Oke, kita next ke bagaimana nih cara untuk merumuskan masalah. Jadi caranya itu dalam bentuk pertanyaan yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti nih. Jadi rumusannya itu harus jelas dan padat. Terus rumusannya harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, dan jangan lupa rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesanya. Oke, next. Permasalahan yang baik tuh memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai dalam penelitian. Nah, artinya itu kita tuh tahu bahwa permasalahan tersebut itu masih bersifat itu original. Jadi menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain serta dapat diuji kebenarannya. Yang kedua itu ada visible. Artinya ini permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, terus tersedianya biaya dan dapat diselesaikan dengan waktu yang wajar. Yang ketiga
itu ada sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini tuh artinya tuh permasalahannya tuh yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Oke, next. Di sini ada 4 sumber masalah, yaitu penelitian observasi, diskusi, ahli riset, dan bibliografi. Oke, next. Apa aja nih? Di sini ada 4 langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama tuh kita harus tentukan dulu nih fokus penelitiannya. Terus cara berbagi kemungkinan dari berbagai faktornya itu kita harus ada kaitannya. Terus di antara faktor-faktor yang terkait itu diadakan pengkajian faktor mana nih yang paling menarik dan mudah ditelah gitu. Maksudnya mudah diterima. Terus kita tetapi nih faktor apa saja yang akan dipilih. Nah, yang terakhir itu kita kaitkan nih secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitiannya. Oke, kita next ke hipotesis penelitian. Nah, jadi apa nih pengertian dari hipotesis ini? Nah, hipotesis ini merupakan jawaban teoritis atau jawaban yang sementara gitu. Jadi jawaban sementara ini buat rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Nah, lanjut di sini ada manfaat hipotesis. Nah, di sini tuh ada 4 manfaatnya. Yang pertama untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Terus kita menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya, membantu kita dalam memilih metode analisa data, dan yang terakhir itu sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Oke, kita lanjut ke nih, ada perumusan, tujuan, dan kesimpulan. Jadi ini merupakan salah satu contoh. Di dalam perumusan itu misalkan ada pertanyaan, apakah produk quality, service quality, emotional factor, dan price mempunyai pengaruh terhadap customer satisfaction pada supermarket di Purwokerto. Nah, tujuannya itu apa? Nah, ini tujuannya ini untuk mengetahui pengaruh produk quality-nya, terus service quality-nya, emotional faktornya, dan harga terhadap customer itu satisfaction pada supermarket di Purwokerto. Nah, kesimpulannya itu kita bisa mengambil terdapat pengaruh produk quality-nya, terus service quality-nya, emotional faktornya, terus sama harga buat customer satisfaction ini pada supermarket di Purwokerto ini. Nah, itu contohnya. Sekarang kita lanjut ke kerangka pemikiran. Nah, di dalam Umas Karan, dalam bukunya ini yang bernama Business Research tahun 1992, dalam Sugiono 2010, dia tuh mengemukakan bahwa kerangka berpikir ini model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, kerangka berpikir yang baik itu akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis itu perlu dijelaskan lagi nih hubungan antar variabel independen dengan dependen. Oke, kita lanjut ke langkahnya penyusunan kerangka berpikir. Di sini ada 5. Yang pertama tuh kita menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang bakal kita gunain. Terus yang kedua kita memberikan penjelasan secara dedukatif mengenai hubungan antar variabel penelitian tersebut. Yang ketiga itu tahap penelahan konsep. Ini tuh jadi tahapan menyusun konsepsi-konsepsi yang telah ada dan yang telah dinyatakan benar. Jadi ini udah faktanya gitu. Yang kedua itu tahap pertimbangan atau putusannya. Jadi ini tuh tahap penyusunan ketentuan akibat pada konsep atau variabel dependen. Dan yang terakhir itu ada tahap penyimpulan. Ini tuh pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori. Tapi ini juga berlaku bagi hal-hal yang khusus juga.
Oke, kita next. Nah, nih di sini ada pengertian model. Model itu konstruksi kerangka pemikiran atau konstruksi kerangka teoritis yang diragakan dalam bentuknya tuh diagram, kalau enggak persamaan matematik tertentu. Nah, esensinya itu menyatakan hipotesis penelitian ini sebagai suatu konstruksi kerangka pemikiran, suatu model yang menampilkan jumlah variabel yang teliti, prediksi tentang pada pola hubungan antar variabel, dekomposisi hubungan antar variabel, dan jumlah parameter yang diestimasi. Oke, nah ini ada langkah penyusunan kerangka berpikir. Di sini kita bisa memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Nah, argumen ini tuh merupakan sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah tersebut nih. Nah, dalam prakteknya, membuat argumen ini tuh memerlukan kajian teoritis atau dia tuh bisa dibilang hasil-hasil penelitian yang relevan gitu. Jadi, hal ini dilakukan sebagai petunjuk atau arah bagi pelaksanaan penelitian. Nah, hal lain yang perlu diperhatiin itu karena argumen teoritis ini sebagai upaya memperoleh jawaban atas rumusan masalah, maka hasil dari argumen teoritis ini adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian ini gitu. Jadi akhirnya itu produk dari kerangka pemikiran itu adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah atau hipotesis. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah materi yang terakhir. Kita akan membahas citation atau citasi. Jadi apa nih kegunaan dari citasi? Di sini ada 5. Yang pertama itu kita menunjukkan adanya kebijakan di bidang kajiannya. Terus yang kedua itu kita menerangkan suatu teori, pengertian, dan definisinya. Yang ketiga itu kita memperlihatkan adanya nih temuan dari ilmuwan lain. Yang keempat, memperkuat temuannya. Dan yang terakhir itu kita memanfaatkan metode sebagai pembanding di mana bahan pustaka yang direview itu memperlihatkan nih adanya perbedaan atau persamaan pendapat sama ilmuwan yang lain gitu. Ya, dan itu tuh memperkuat memperkuat kesahihan penelitian yang kita lakuin. Nah, ini citasi ini menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasi bahwa kutipan tersebut itu pernyataan orang lain gitu. Nah, pengertian lainnya itu citasi itu suatu dokumen yang akan disitir oleh penulis apabila dokumen tersebut relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukannya. Jadi penyitiran ini tuh dengan maksud untuk membantu pengarang dalam mendapatkan informasi tambah guna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Nah, dokumen ini tuh disitir berdasarkan dari topik penelitian yang sama atau yang berhubungan dengan subjek penelitiannya. Dan pada dasarnya itu semua kalimat, terus ide atau hasil karya yang bukan karya sendiri tuh harus. Nah, kita lanjut. Jadi di dalam suatu pemilihan dokumen yang akan disitir ini tuh kesesuaian topik dengan penelitian, namun ada juga yang menyitir dari dokumen yang berbeda dengan topik penelitian. Misalnya nih, untuk melihat analisa statik maupun analisa data lainnya itu mungkin bisa digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan karena dokumen tersebut memberikan informasi yang cukup dalam dan spesifik mengenai topik yang akan diteliti. Nah, di sini peneliti atau penulis itu akan menyitir suatu dokumen apabila dokumen tersebut memberikan informasi atau pengetahuan baru yang bisa bermanfaat bagi peneliti lainnya.
atau bagi penelitinya itu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dokumen yang sifatnya telah lama atau klasik ini juga masih bisa disitir oleh banyak orang karena dokumen ini tuh memberikan informasi yang lebih, maksudnya yang masih relevan gitu dengan keadaan saat ini. Jadi selain itu juga dokumen ini berisikan informasi awal dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Nah, meskipun dokumen itu udah lama gitu ya, udah usang, tapi kalau misalkan dokumen itu memuat informasi yang relevan dengan topik penelitian si peneliti atau si penulis ini, maka dokumen itu tuh akan disitir gitu. Nah, penyitiran dokumen lama ini tuh bisa diambil dan dibandingkan serta dimodifikasi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Nah, dalam melakukan penyitiran, seorang peneliti atau penulis ilmiah ini wajib mencantumkan nama pengarang yang pernyataannya itu dikutip atau disitir di dalam artikel, makalah, terus laporan hasil penelitian. Nah, kewajiban ini tuh untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya peneliti tersebut itu telah menelaah terlebih dahulu gitu. Terus penelitian setopik ini tuh pernah dilakukan oleh orang lain dan secara jujur. Untuk mencantumkan bahan pustaka yang dikutipnya, caranya itu mencantumkan nama pengarang buku, artikel, ataupun sumber informasi yang tercetak. Sudah ada aturannya tuh sendiri gitu, yang tentunya sudah bisa dilakukan oleh peneliti, yang sudah biasa dilakukan oleh peneliti. Nah, kita lanjut nih, kita bahas ke daftar pusaka. Jadi menulis daftar pusaka ini tujuannya itu untuk menguraikan dengan jelas semua sumber rujukan dan bacaan yang telah dicantumkan di dalam tulisan. Jadi itu baik mau berupa buku, jurnal, majalah, tesis, dan disertasi dan lain sebagainya gitu. Jadi daftar pusaka ini tuh membantu pembaca juga untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Nah, ada nih beberapa hal yang harus kita perhatiin dalam menyusun daftar pusaka, yaitu daftarnya itu tidak boleh diberi nomor, terus urutan nama penulisnya itu mengikuti urutan huruf, gelar, terus maksudnya gelarnya itu nggak boleh kita masukkan gitu. Sama bibliografinya itu diletakkan pada bagian terakhir tulisan. Nah, nama pengarangnya ini juga ditulis penuh dalam susunan asal gitu. Jadinya jadi kayak kita asal aja gitu. Nah, urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi itu ya. Jadi itu ada nama penulisnya, terus tahun penerbitan, judulnya gitu, digaris, maksudnya judulnya itu digaris atau dicetak miring gitu. Terus tempat penerbitannya, sama yang terakhir itu nama penerbitnya. Nah, di situ bisa kita lihat ada beberapa contoh citasi untuk apa style American Psychological Association. Nah, kita bisa ngelihat ya, di sini ada 3. Ini cara penulisannya. Oke, contohnya itu juga masih sama. Kita next aja. Kita next, itu juga sebuah contoh rumusan situasi untuk AMA itu, American Medical Association. Nah, ini ada berikut contoh rumusan situasi untuk MLA style. Kita next. Nah, ini juga nih ada sajian contoh penulisan sitiran dalam daftar pusakanya. Kita next aja. Kita bisa lihat di sini juga ada beberapa contoh penulisan sitiran dalam daftar pusaka. Oke, selesai untuk materi yang saya presentasikan. Cukup sampai di sini saja. Bila saya ada kekurangan dalam pengucapan
atau perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.